Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita nikmat iman, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali memberikan kita kemampuan untuk bisa hadir di salah satu masjid atau di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita akan membahas risalah Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi yang utama yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang pokok yang kedua, yaitu mengetahui agama Islam dengan dalil. Dan pada pertemuan yang lalu Syekh rahimahullahu ta'ala beliau telah menjelaskan tentang hakikat agama Islam, juga menjelaskan bahwasannya agama ini memiliki tingkatan. Ada berapa tingkatan agama ini? Ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam. Tingkatan yang kedua tingkatan iman, dan tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan al-ihsan. Naam. Dan setelah beliau menjelaskan bahwasannya setiap atau agama Islam memiliki tingkatan, 3 tingkatan tadi, beliau mengatakan di dalam matannya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap tingkatan dari tingkatan agama tadi, Islam, iman dan ihsan, memiliki rukun. Dan setiap tingkatan memiliki rukun. Fa arkanul islami khamsah. Rukun Islam ada 5, ya. Wad dalilu minas sunnati hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dalilnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar al-ma'ruf radhiyallahu anhuma, yang sudah ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa Ramadan. Yang kelima haji ke Baitullah. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, melanjutkan perkataan beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innad dina indallahil Islam. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Ali Imran ayat ke-85, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Ya, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, tidak akan diterima darinya, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi.
Wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala, dan dalil dari syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu malaikat juga bersaksi, dan juga orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Mereka semua bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang hak, yang pantas disembah dengan benar, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, maksud dari la ilaha, tiada Tuhan, apa maksudnya? Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la ilaha, ya, ini makna la ilaha, menafikan atau mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah, kecuali Allah. Ini adalah penetapan. Ini adalah penetapan, ya. Makanya rukun dari syahadat itu ada berapa? Ada dua, nafi dan isbat, ya, mengingkari dan menetapkan. Yang pertama tadi mengingkari tidak ada Tuhan yang disembah, kemudian menetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Musbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Ya, menisbatkan atau menetapkan bahwasanya seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh seseorang dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-62 dan 63. Jadi di sini kita bacakan dulu matanya ya Pak ya. Kita bacakan dan kita terjemahkan. Kemudian kita pelajari syarahnya bersama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa-apa yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini ada nafi, mengingkari, dan juga ada isbat, menetapkan, mengingkari sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Ya, dalam surah Ali Imran ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimah, kembalilah kalian, kita menuju satu kalimat yang sama." Apa itu? Yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan yang lain. Kalau mereka enggan, maka katakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang muslimun, kita adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, terasa berat pada dirinya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, Nabi SAW betul-betul ingin keimanan masuk ke dalam hati-hati kalian. Bil mu'minina raufur rahim, ya, penyantun dan juga amat sayang terhadap orang-orang yang beriman. Dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, makna dari syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Yang pertama,
ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya, wa tasdiquhu fima akhbar, meyakini kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW, membenarkan kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala apa-apa yang Nabi larang, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan olehnya. Wa dalilus salati wa zakati wa tafsiri tauhidi qauluhu ta'ala, dan dalil salat, zakat dan juga tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena menjalankan agama. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan juga mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala, dan dalil dari puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa supaya kalian tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan juga dalil dari haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas manusia untuk berhaji, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menempuh haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, barang siapa yang ingkar tentang kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun di alam semesta. Ya, jadi Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tadi telah menjelaskan matannya. Di dalam pembahasan ini Syekh rahimahullahu taala, setelah beliau menjelaskan tentang Islam, dan juga menjelaskan tentang hakikat Islam, beliau juga menjelaskan tingkatan agama. Ya. Dan masing-masing tingkatan itu tadi ada Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan ada rukun. Beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Ali Imran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Taib, kita semua sudah hafal dalil ini, ya. Namun di sini kita lihat dalil ini menjelaskan rukun yang mana. Kan disebutkan tadi bahwasanya rukun Islam itu ada 5 kata Syekh. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian beliau membawakan dalil ini, innad dina indallahil Islam, ya. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Jadi Syekh rahimahullahu taala di sini beliau belum membawakan dalil untuk rukun yang 5 tadi, belum. Tapi beliau menjelaskan dengan dalil ini bahwasanya agama yang wajib diikuti hanya agama Islam, ya. Beliau ingin menjelaskan, sebelum menjelaskan tentang dalil-dalil dari rukun Islam, beliau mau menjelaskan terlebih dahulu dalil-dalil yang beliau bawakan ada 2, bahwasanya agama yang wajib diikuti hanya agama Islam. Tidak halal bagi kita mengikuti agama selain agama Islam. Cuman kalau mau silahkan saja, ya. Tapi nanti balasannya di akhirat, azab. Ya. Tapi kalau
kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita takut untuk mengambil agama-agama selain agama Islam. Ya, tidak ada persamaan agama Islam dengan agama yang lain. Hanya agama Islam. Kemudian setelah itu barulah beliau menjelaskan tentang dalil-dalil dari rukun Islam, ya. Beliau menjelaskan dalil-dalil tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat. Yang pertama, ya, syahadat. Faruknul awal syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, yang pertama adalah syahadat. Dalilnya tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat ke-18. Ini dalil syahadat la ilaha illallah. Ya, ini dalil syahadat la ilaha illallah. Syahadat yang masuk ke dalam rukun Islam, syahadat apa? Syahadat ini apa artinya, Pak? Persaksian. Di dalam agama Islam banyak persaksian-persaksian. Ya, apalagi dalam masalah dalam masalah hukum-hukum, ya, ahkam seperti itu. Ya. Banyak persaksian-persaksian, ya, dari orang-orang dari ini. Mana yang masuk ke dalam rukun Islam? Persaksian yang masuk ke dalam rukun Islam, ya, persaksian yang masuk ke dalam rukun Islam adalah persaksian syahadatu la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar selain Allah. Ya. Kemudian Nabi, persaksian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu ar-rasul birisalah. Syahadatullahi bitauhid wa syahadatu ar-rasul birisalah. Itulah bahasa Arabnya. Bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas disembah dengan benar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persaksian yang masuk ke dalam rukun Islam. Ya, ini adalah persaksian yang masuk ke dalam rukun Islam. Kemudian ini tadi syahadat la ilaha illallah. Ya. Kemudian dalil dari syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Ya, aku persaksian Nabi utusan Allah, adalah utusan Allah. Dalilnya At-Taubah ayat ke-128. Ya. Dan makna dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah, kita pindah ke atas ya. Makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Ini ada 4. Ini ada
4 maknanya ya. Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah ini maknanya ada 4. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ta'atuhu fi ma amar, mentaatinya atau mentaati perintahnya. Mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar, meyakini membenarkan kabar yang datang dari Nabi. Yang ketiga, menjauhi yang Nabi larang. Yang keempat, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Ya, ini nanti kita bahas. Ya. Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Ini makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang rukun yang pertama dari rukun Islam, syahadah la ilaha illallah, kemudian syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya ada maknanya ada 4. Kemudian apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Apa dari makna syahadat la ilaha illallah? Sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam risalah beliau, maksudnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, ini maknanya. Ya, ini maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna dari la ilaha illallah. Ya, itu sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Taib. Sekarang kita pindah kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah salat. Ya, rukun Islam yang kedua adalah salat. Dan salat yang termasuk ke dalam rukun Islam adalah salat apa? Salat tahiyatul masjid, salat jenazah, salat kusuf. Apa itu kusuf? Salat apa itu kusuf? Hah? Salat gerhana atau salat istisqa. Salat apa yang masuk ke dalam rukun Islam? Salat yang wajib 5 waktu. Itu salat yang termasuk ke dalam rukun Islam. Dan sesuatu yang mengejutkan ya, Anda tadi membaca-baca, melihat survei, hanya 39% umat Islam di Indonesia yang melaksanakan sholat. Ya, hanya 39% umat Islam yang melaksanakan sholat. Kita jumlahnya berapa persen, Pak? Umat Islam di Indonesia berapa persen? 90%? Itu dulu 90%, sekarang sudah mulai menurun. Ya. Sekitar 88% atau ya tidak nyampe 90, ya. 39% yang melaksanakan sholat. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ini termasuk rukun Islam, ya. Rukun Islam yang kedua tadi apa? Sholat yang 5 waktu, ya. Rukun Islam yang kedua sholat yang 5 waktu. Salat 5 waktu. Apa itu? Salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Naam, ya kita jaga. Kita jaga 5 salat ini karena ini apa? Ini termasuk rukun
Islam. Ini amalan yang ditimbang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik salatnya, baik semua amalannya insyaallah. Ya, kita jaga ini. Ya, kita jaga. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah salat, ya. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah salat, terutama anak-anak. Anak-anak, ya. Ini Ustaz sampaikan kepada kalian. Kalian di pondok ini alhamdulillah terjaga salatnya. Kalau kalian nanti liburan pulang, nah, yang menjaga atau yang melihat kalian hanya Allah Subhanahu wa taala, mengawasi kalian Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga, orang tua berperan. Ya, kalian sholat atau enggak? Ya, bukan cuma di pondok kalian sholat, tapi di luar juga harus sholat. Karena Tuhan yang kalian ibadahi di pondok ini sama dengan Tuhan yang kalian ibadahi di luar pondok, sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat. Jaga sholat. Kemudian rukun yang ketiga, rukun yang termasuk dari rukun yang ketiga, ya. Rukun yang ketiga apa tadi? Zakat. Ya, zakat. Dan zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam, zakat apa? Zakat, sebentar. Zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam adalah zakat fitri, zakat mal, zakat fitri atau zakat mal, zakat fitri dan zakat mal. Ya, yang masuk ke dalam rukun Islam itu ada zakat mal. Ya, yang termasuk ke dalam rukun Islam itu adalah zakat mal. Ya, zakat mal. Naam. Dan zakat mal yang termasuk ke dalam rukun Islam, karena zakat mal itu zakat mal yang tertentu, ya. Disebutkan oleh para ulama ada 4 hal, ya, zakat mal, yaitu 4 hal. Yang pertama bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan ternak. Apa aja? Unta, kemudian ayam, sapi, ya. Kemudian jerapah, kambing, ya. Bahimatul an'am, unta, sapi dan kambing. Ini bahimatul an'am. Yang kedua, ya, adalah az-zahabu wal fiddah. Emas dan perak. Ya. Kalau sekarang apa? Alat jual tukar beli kita uang. Ya. Uang. Uang itu berarti ada zakatnya. Uang yang kita punya itu ada zakatnya. Ya. Yang ketiga, urudu tijarah, ya. Hasil perdagangan. Ini kelas 8 belajar, ya. Urudu tijarah, ya. Zakat dari perdagangan, hasil perdagangan, ya. Kemudian yang keempat, ada sesuatu yang keluar dari bumi, sesuatu yang keluar dari bumi. Ini sudah belum? Kalau belum enggak apa-apa. Mau difoto-foto silakan. Ya, catat boleh. Baru nanti kita hapus.
Sudah? Ya. Tab, yang nomor 4 ini, ya, sesuatu yang keluar dari bumi ini mencakup dua hal. Sesuatu yang keluar dari bumi ini mencakup dua hal. Yang pertama apa? Tab. Tumbuhan dan satu lagi ar-rikas. Langsung saja ya. Ar-rikas itu apa? Rikas harta karun. Harta karun, ar-rikas. Tumbuhan ini ada khilaf di antara ulama, tapi ulama sepakat 4 hal yang wajib dizakati dalam tumbuhan dan tanaman. Ya. Ulama sepakat 4 hal yang wajib dizakati dalam tumbuhan. Yang pertama adalah qamhun. Qamhun. Yang kedua adalah syair. Yang ketiga adalah at-tamr. Yang keempat ada zabib. Ya. Qamh itu gandum. Syair juga gandum, tapi beda jenis ya Pak ya. Ana coba cari-cari tadi, wallahu alam, ana juga masih belum terlalu bisa membedakan antara keduanya. Yang ana dapatkan perbedaannya warna Pak. Ada gandum yang warna putih, ada gandum yang berwarna merah. Ya, intinya gandum. Qamah dan syair ini gandum. Ya, kemudian tamar, apa itu tamar? Kurma. Kemudian ada zabib. Zabib ini apa? Kismis. Ya, 4 tumbuhan ini kata para ulama wajib ada zakatnya. Ada zakatnya. Sedangkan selain 4 tumbuhan ini atau 4 buah-buahan ini, tanaman ini, ulama khilaf. Ya, ulama khilaf apakah ada zakatnya atau tidak. Ya, apakah ada zakatnya atau tidak. Sedangkan ar-rikas untuk harta karun, ya, untuk harta karun ini juga ada zakatnya. Apa itu harta karun? Harta karun itu sesuatu yang ditemukan di dalam tanah, ya, dari benda-benda yang berharga milik orang-orang jahili atau orang-orang kufar terdahulu, kemudian ditemukan oleh seorang muslim. Berapa zakat harta karun? Kelas 8. Berapa harta zakat karun? Fawas. Harta zakat apa? Zakat harta karun. Ketemu harta karun misalnya gali-gali tanah, ada harta karun. Seperlima. Tep. Ya, seperlima. 1/5. Atau berapa persen? 20%. Besar ya. Ya, karena enggak ada usaha untuk mengeluarkan atau untuk mendapatkan tersebut. Palingan cuma ketemu ada harta karun. Itu besar zakatnya. Ya, zakatnya besar yang dikeluarkan dari harta karun dan juga nilainya berharga, ya. Adapun yang lainnya, ini kalau sudah sampai takarannya, nisab, dan juga waktunya sudah sampai haulnya, maka ada apa? Ada zakatnya. Ya, ini kita pelajari di bab fikih. Ya, kita pelajari di bab fikih kapan unta zakatnya dikeluarkan, kapan sapi zakatnya dikeluarkan, kapan kambing zakatnya dikeluarkan, emas. Nah, kalau emas berapa gram emas? Kelas 8. 85 gram. Ya, jadi kalau yang di rumah sudah punya emas 85 gram, dihitung-hitung kumpulin ternyata sudah 85 gram dan sudah berjalan 1 tahun, ya, hijriyah, maka ada zakatnya. Kemudian perak. Perak ini berapa? 595 gram. Itu nanti dihitung itu berapa rupiahnya, ya. Dan tadi sama, ada haulnya maka ada zakatnya, ada zakatnya. Urudu tijarah, hasil perdagangan yang dicari untuk apa sesuatu yang dijual untuk mencari untung. Misalnya jual pakaian, ya, jual pakaian, dijual, dilihat nanti. Kalau dia mencari untung dari hal tersebut, dia menjual pakaian tersebut untuk mencari untung, maka ada
zakatnya. Dia jual mobil untuk mencari untung, ya. Dia punya showroom mobil, misalnya mobil apa? Ya, mobil-mobil merek baru lah, misalnya apa? Takeshi misalnya. Ya, punya showroom mobil Takeshi, di situ banyak dia jual kayak gitu. Ya, maka ada zakatnya. Dan yang lain-lain, ya. Intinya dia jual untuk mencari untung. Kemudian yang keempat ini juga sudah ada pembahasannya, dan ini kita bahas di apa? Fikih zakat, ya, fikih zakat. Maka hendaknya kita pelajari hal-hal ini. Mana tahu kita ada harta-harta yang belum dizakati, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, belum dizakati, segera dizakati. Ya, segera dizakati. Naam. Ustadz, kalau saya misalnya punya perdagangan, kemudian saya juga punya emas, kemudian saya juga punya apa? Hewan ternak, zakatnya yang mana dikeluarkan? Ya, keluarkan semuanya kalau sudah sampai nisab dan haul. Ya, karena masing-masing mempunyai zakat, masing-masing memiliki zakat. Wallahu alam bissawab. Jadi zakat yang termasuk ke dalam rukun Islam adalah ini, zakat mal. Ya, zakat mal. Naam. Kemudian yang keempat, puasa. Ya, puasa yang masuk ke dalam rukun Islam adalah puasa Ramadan. Ya, puasa yang masuk ke dalam rukun Islam adalah puasa Ramadan. Puasa wajib yang lain, apakah masuk ke dalam rukun Islam? Contohnya puasa nazar atau puasa qada, itu kan puasa yang wajib. Ya, apakah masuk ke dalam rukun Islam? Jawabannya tidak. Walaupun dia wajib, tidak masuk ke dalam rukun Islam. Sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib atau enggak? Wajib. Apakah masuk ke dalam rukun Islam? Enggak masuk ke dalam rukun Islam. Tapi wajib ditunaikan, wajib ditunaikan. Zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Ini wajib ditunaikan, tapi tidak masuk ke dalam rukun Islam. Salat juga ada di sana, salat-salat yang wajib. Salat apa contohnya? Selain salatnya 5 waktu? Azan. Ya. Apa contohnya salat? Setelah itu kita azan. Yang wajib selain salat 5 waktu? Salat apa? Salat qada. Ada salat qada, ya. Salat nazar misalnya, nazar untuk salat, ya. Ini juga wajib ditunaikan, ya. Tapi dia tidak termasuk dalam rukun Islam. Kita lanjutkan setelah azan, ya. Kita lanjutkan setelah azan. Nah.
Tapi itu silakan dicatat dulu ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Nanti ini kenapa yang di syahadat, makna syahadat anna Muhammad Rasulullah ini sengaja ndak ana hapus, karena nanti akan kita bahas yang berhubungan dengan nomor 4. Ya, berhubungan dengan yang nomor 4 ya. Naam. Tab yang ini kita hapus ya. Tab yang keempat tadi rukun atau Ustaz. Ya, keempat ya. Puasa yang masuk ke dalam rukun Islam puasa Ramadan. Kemudian yang kelima haji. Ya, haji. Haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semua bisa berhaji ke Baitullah. Amin amin. Tab, pertanyaannya, haji yang masuk ke dalam rukun Islam haji yang mana? Haji yang mabrur? Haji yang masuk ke dalam rukun Islam haji yang bagaimana? Atau haji yang mana? Ya. Haji yang masuk ke dalam rukun Islam adalah haji sekali seumur hidup. Antum mampu bisa berhaji setiap tahun, maka haji yang kedua, ketiga, keempat itu sunnah. Ya, yang wajib, yang termasuk dalam rukun Islam adalah haji sekali seumur hidup. Ya, kalau misalnya diberikan rezeki, masya Allah bisa haji setiap tahun itu luar biasa. Ya, yang mana orang lain nunggunya berapa puluh tahun, 20 tahun, ada sampai puluhan tahun baru bisa haji sekali seumur hidup. Ini dia bisa berhaji sekali setiap tahun, ini luar biasa. Ya, tapi yang wajib yang masuk ke dalam rukun Islam, adalah haji sekali seumur hidup. Ya, haji sekali seumur hidup. Maka bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sempurnakan 5 pondasi ini. Ya, hendaknya kita sempurnakan 5 pondasi ini. Syahadatullah, ya, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Kita sempurnakan 5 hal ini. Barang siapa yang menyempurnakan 5 hal ini, dia persiapkan dengan baik, semoga dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya antum punya kemampuan, segera berhaji. Ya, segera untuk melaksanakan haji. Kalau dikasih tiba-tiba dapat uang, tiba-tiba ya. Gimana tiba-tiba itu?
Ya tiba-tiba aja ada yang ngasih, ini ada uang untuk antum. Berapa? 1 triliun. Udah itu antum hajinya ndak usah nunggu lagi yang 40 tahun, langsung bisa haji tahun itu bisa. Ya. Langsung bisa haji tahun itu, berangkat. Bisa, wajib. Antum sudah punya uang. Antum sudah punya uang, wajib, antum punya kekuatan. Nanti istitoah di sini itu juga masuk ke dalam haji ke Baitullah jika mampunya. Jika mampu di sini masuk ke dalam ranah fikih. Apa maksudnya istitoah di sini? Ya, kita pelajari di fikih haji bersama Ustaz Hidayatullah Hafizahullah Ta'ala. Maka sungguh-sungguh pelajari fikih haji itu. Maksudnya apa istitoah, kemudian bagaimana tata caranya. Semoga kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pengen haji, kita belajar dengan fikih haji betul-betul. Semoga dengan kejujuran tersebut Allah ijabah. Ya, Allah ijabah haji supaya bisa haji. Ya enggak tahu, kali aja ada orang yang ngasih, saya ini dapat jatah haji, tapi untuk 2 orang, satunya saya, istri misalnya lagi qadarullah belum bisa. Ya, sudahlah sama antum aja dikasih. Kita enggak tahu, ya. Tapi jujur sama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Taib. Ya, kembali ke pembahasan kita tentang ini. Makna syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada 4. Yang pertama, mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenarkan kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, menjauhi yang Nabi larang. Ya. Dan yang keempat, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan oleh Syekh wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Dia syariatkan. Tab yang sudah belajar bahasa Arab, kita bertanya di sini, ini mana failnya? Syara' ini mana failnya? Domir mustatir, ya. Takdiruhu huwa, ya. Domir mustatir, takdiruhu huwa. Kembali huwanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah atau kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan atau yang Nabi syariatkan. Kan kita pembahasan kita tentang Nabi ini. Ya, pembahasan kita tentang makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Berarti kembalinya kemana? Allah atau kepada Nabi? Kepada Allah atau kepada Nabi? Kepada Nabi. Taib. Barakallahu fikum, ya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana penjelasannya? Wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Ini takdirnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Taib. Pertanyaannya, kenapa tidak kita katakan bahwasanya Nabi SAW yang mensyariatkan? Kenapa tidak kita katakan bahwasanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Nabi SAW syariatkan? Kenapa tidak kita artikan begitu? Jawabannya, kata Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, karena di mana? Sini aja. Kenapa? Ya. Pertanyaan. Maka jawabannya, kata Syekh, karena hak tasyri'
tasyri' atau pensyariatan itu hanyalah hak Allah. Bukan hak Nabi. Dan ini dikuatkan dengan dua hal. Ya. Apa maksudnya dikuatkan dengan dua hal? Bahwasanya hak pensyariatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dikuatkan dengan dua hal. Yang pertama, anna fi'la syar'i lam ya'ti mudhafan fil Qur'ani was sunnati ila ilallah. Bahwasanya syara', ya, fi'la syar'i tidak disandarkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perbuatan syar'i tidak disandarkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa perbuatan syar'i ini? Ya, kata-kata yang diidofakan dengan kata-kata syara', disyariatkan. Kalau kita cari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, semua yang mengandung kata-kata syara' itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini hasil dari riset beliau, ya, wafaqahullahu taala. Kemudian yang kedua, wal akharu annahu lam yujad fi kalami ahadi minas sahabati radhiyallahu anhum annahu qol syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak didapatkan dari perkataan sahabat yang mengatakan syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan. Ya, dengan banyaknya riwayat-riwayat dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajmahin, tidak didapatkan satu orang pun sahabat yang mengatakan syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan. Yang ada apa? Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan. Kemudian apa yang ada? Sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan. Tapi tidak disebutkan syara'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan. Ya, tidak disebutkan atau tidak didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan. Naam. Dan keduanya ada perbedaan, ya, antara tasyri' dan juga tadi kata-kata faradha. Naam. Kenapa? Tasyri' pensyariatan itu adalah wad'u ma yutaqarrabu bihi ilallah. Mensyariatkan itu yaitu meletakkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Perbuatan tersebut dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada hal ini faradha Rasulullah, Nabi mewajibkan, berarti hukum dari amalan tersebut, bukan beliau yang meletakkan amalan tersebut. Siapa yang mensyariatkan? Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ini jadi ada perbedaan antara keduanya. Makanya kita kalau bisa kita coba untuk rubah kebiasaan. Kalau misalnya ada kebiasaan ya mengatakan Nabi mensyariatkan, Nabi tidak mensyariatkan. Nabi tidak mensyariatkan karena hak tasyri' itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu taala
ketika di Arab Saudi ada majelis tasyri'i, atau ada badan yang mensyariatkan sesuatu, ya, badan yang mensyariatkan sesuatu, ya, mungkin seperti Kemenak kayak gitu, ya, badan yang mensyariatkan suatu hukum, ya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala menegur, jangan menggunakan majelis tasyri'i. Kenapa? Karena tasyri' itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Tasyri' itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Alasannya dua alasan yang telah disebutkan oleh Syekh wafaqahullahu taala. Naam. Maka kenapa tadi kita sebutkan di sini, ya, supaya untuk mengetahui hak Allah diantaranya adalah mensyariatkan sesuatu. Adapun Nabi SAW hanya menjelaskan hukum dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan hukum dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi SAW. Makanya kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, Nabi SAW beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya ini adalah sunnah, ini adalah wajib hukumnya. Nabi SAW mengatakan ini dilakukan, ini jangan dilakukan, ya. Bukan Nabi SAW yang sejatinya mensyariatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan untuk kita umatnya, ya, untuk kita umatnya. Maka Bapak-bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan tentang rukun-rukun Islam, ya, yang 5. Hendaknya kita pelajari terus-menerus tentang rukun Islam yang 5 ini, ya. Ini pondasi seseorang, ya, pondasi seseorang. Dia kuatkan, dia sempurnakan Islamnya, ya. Maka ketika seseorang dia sempurnakan Islamnya, dia perbaiki kualitas dari amalan-amalannya yang zahirah, karena itu adalah makna dari Islam secara khusus salah satunya, maka semoga ketika dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, duduk kita di sini selama 1 jam ini, dan ditulis dalam hasanat, ya, ditulis dalam kebaikan-kebaikan, dan bukan duduk kita di sini ditulis dalam keburukan-keburukan. Kita akhiri kajian kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.